Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal ya. Pada video ini saya akan memberikan panduan ataupun cara bagaimana menginputkan nilai pada e-raport kurikulum K13 ya. Kurikulum 2013 jenjang SMP, namun kalau misalnya jenjang SMA maupun SD ya silahkan menyesuaikan karena kemungkinannya akan tidak jauh berbeda ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu sebelumnya belum melihat ataupun menonton, tayangan yang sebelumnya tentang pengisian e-raport kurikulum Merdeka, silakan dibuka dulu pada video sebelumnya ya, karena di situ, kurang lebih hampir sama ya. Nanti kita lihat perbedaannya di bagian mana. Oke, di sini langsung saja ya, kita login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh operator sekolah ya. Di sini saya contohkan. Nah, di sini sebenarnya sudah saya kerjakan ya semua nilainya, tapi nggak apa-apa nanti, ini untuk apa ya, panduan saja gitu. Oke, jadi langkah pertama Bapak Ibu, silahkan menuju ke data kompetensi dasar. Nah, di sini ya ada K13 ada kurikulum darurat, jadi silahkan disesuaikan saja karena yang berlaku adalah K13 di sekolah kami ya, maka saya pilihnya K13. Kemudian untuk mapelnya pilih matematika umum. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu aplikasinya muncul, untuk kelas 7 ya, kalau kelas 8, 9 itu menggunakan K13. Nah, meskipun di sini muncul kelas 7, ini silahkan diabaikan saja ya, diabaikan saja semuanya. Nah, kalau mau pastikan lagi bisa kita lihat semuanya ini ada kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9 gitu ya. Nah, silahkan disesuaikan dan pastikan di sini kompetensi dasarnya atau KD-nya itu aktif Bapak Ibu ya, jadi harus aktif. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang mau tidak di mau dinonaktifkan gitu ya, silakan klik ini aja, tapi ini sudah otomatis aktif ya. Seingat saya seperti itu karena sudah saya inputkan nilai. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan menuju ke data capaian akhir fase. Nah, di sini letak perbedaannya ya. Di sini, seingat saya ini sudah otomatis terisi ya, sudah otomatis terisi, jadi silahkan diabaikan untuk data capaian akhir fase ya, karena ini, hanya untuk elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi langsung saja menuju ke input data dan nilai. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau kurikulum Merdeka kan kita harus input tujuan pembelajaran ya. Nah, ini jaringannya ya, karena saya akses secara online. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, apakah gangguan ya? Sebentar ya. Oke, mohon maaf ini saya lanjutkan lagi videonya ya. Mohon maaf agak terjeda sedikit karena jaringan sepertinya pada server online-nya ya. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Jadi silakan inputkan tujuan pembelajaran. Jadi ini kurang lebih masih sama ya seperti dengan kurikulum Merdeka kemarin. Kalau kurikulum Merdeka kemarin ya sama ya, ini juga kosong aslinya gitu. Nah, di sini silahkan ditambah tujuan pembelajaran, silahkan pilih kelasnya, kemudian pilih berapa TP atau tujuan pembelajaran yang akan diinput ya. Dalam hal ini sudah saya input ya, kalau nggak salah itu ada 8 atau 7 gitu. Silakan dipilih kemudian ditampilkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, silahkan diketikkan tujuan pembelajarannya secara manual ya. Itu tujuan pembelajaran itu ada di dalam setiap perangkat yang sudah kita punya yaitu RPP ya. Jadi ada juga kalau berkas K13 itu kan ada analisis pemetaan KI, KD, IPK dan juga TP-nya di dalam tuh apa-apa saja gitu ya. Nah, setelah diinputkan di sini Bapak Ibu silahkan jangan lupa untuk pilih mapelnya. Kemarin saya sempat lupa untuk pilih mapel dan saya klik simpan di bawah ya. Nah, akhirnya kerja ulang gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk pilih mapel dan kemudian simpan di bagian bawah sini ya. Nah, karena ini sudah saya lakukan jadi, saya batalkan saja ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini Bapak Ibu jika sudah terinput. Ini gabungan dari kelas 8 dan juga kelas 9 ya. Kebetulan saya mengajar 8A dan 9A. Nah, oke, jadi TP-TP ini Bapak Ibu, ini saya sesuaikan dengan TP yang sudah saya ajarkan ya. Jadi, jangan sampai ada TP yang belum Bapak Ibu ajarkan ini diinputkan gitu. Ya mau dapat nilainya dari mana kan gitu ya. Nah, kemudian menuju ke input nilai. Jadi tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Input nilai di sini saya pilih kelas 8 misalnya, kemudian matematika. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu. Kalau di aplikasi kurikulum Merdeka itu kan capaian kompetensi yang tercapai.
kalau di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajaran optimal, kemudian tujuan pembelajaran perlu peningkatan. Nah, bedanya di sini adalah capaian kompetensi ya. Jadi sama saja, mirip-mirip ya, bedanya itu aja. Nilainya di sini untuk yang saya inputkan juga sama saja. Jadi nilai rata-rata akhir ya daripada proses setelah anak-anak PAS, PTS sama nilai prosesnya. Kemudian di sini saya inputkan berdasarkan capaian yang telah tercapai ya. Dan yang belum tercapai atau perlu peningkatan tinggal saya centang di sini. Jadi kurang lebih masih sama gitu ya, mirip-mirip. Jadi kalau belum lihat video sebelumnya yang aplikasi Kurikulum Merdeka ya bisa dilihat terlebih dahulu gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini sudah saya jelaskan juga ya. Nah, di sini setelah diinputkan semua Bapak Ibu sampai di bawah gitu ya, lalu klik simpan, nanti akan tersimpan ya. Lalu menuju ke proses deskripsi. Nah, di sini ya bedanya. Kalau Kumer itu kan tidak perlu input deskripsi ya, tapi kalau K13 wajib hukumnya. Nah, di sini kita harus inputkan deskripsi. Deskripsi ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dicentang-centang yang tadi di sinilah ini otomatis terisi, nggak mungkin enggak gitu. Kalau enggak terisi berarti mungkin ada yang salah ya. Bisa jadi mungkin di adminnya belum disetting pemetaan mapelnya ya, urutan mapel dan lain-lain, bisa jadi gitu. Jadi silahkan di sesuaikan saja. Yang jelas ini yang saya coba kemarin dia langsung connect gitu. Nah, Pak ini kok kosong gitu. Nah, karena untuk atas nama ini ya, untuk contohnya atas nama Ani Ahsan ini dia memang perlu peningkatannya tidak ada gitu. Jadi sudah tercapai semua. Nah, data-data ketercapaiannya dari mana ya? Asumsi saya, dengan menggunakan apa ya, standar KKM yang berlaku ya. KKM di sekolah kami itu 71, jadi selama capaian-capaian tujuan pembelajaran tadi itu, berarti yang di bawah 71 itu nggak tuntas, sedangkan atas nama ini ya, ini salah satu anak saja ya, ini dia tuntas semua gitu, tidak ada yang perlu peningkatan. Masih ada lagi beberapa anak yang lain ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ujung-ujungnya ya sama aja, tinggal disimpan, udah selesai ya. Jadi simple Bapak Ibu, kalau disuruh milih sebenarnya saya lebih senang dengan aplikasi, K13 yang terbaru karena simple banget, tidak perlu kita ngetik-ngetikan secara manual ya, gitu. Nah dan di sini juga bedanya kalau di Kumer itu tidak ada kalau di Kumer ada format template Excel ya, kalau di sini tidak ada ini ya, tidak ada. Jadi langsung, oh ada, jadi ada impor nilai di sini ya. Jadi cuma ya sudah saya lihat dan mirip dengan yang Kumer, jadi tidak saya sarankan ya, karena akan lebih ribet. Gitu aja Bapak Ibu ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sama kondisinya dengan sekolah saya ya? Jadi aplikasi K13 ini untuk kelas 8 9, yang kurikulum Merdeka itu untuk kelas 7. Apakah ada di antara Bapak Ibu juga? Silahkan tinggalkan jejak di komentar ya. Kalau masih ada yang bingung silahkan komentar atau kalau kesulitan juga bisa direct message di Instagram kami ya. Oke itu saja, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.